Perempuan bagi orang awam hanyalah makhluk lemah, namun kuat hati kami jauh dari kata gundah. Kau boleh merendahkanku, sikap dan watak bicara tentang lakuku. Kau harus tahu, kecerdasan dan tindakan tidak memandang siapapun. Ragamu boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiranmu harus terbang sebebas-bebas. Dan kami persembahkan kisah ini untuk perempuan kuat di muka bumi Pertiwi. Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan 21 April 1879. Seorang pelopor emansipasi wanita di tanah Jawa lahir. Ialah Raden Ajeng Kartini, seorang keturunan ningrat yang berasal dari orang tuanya, sehingga ia berkesempatan untuk bersekolah di Europe Ranger School. Sampai di usia 12 tahun dan berteman dengan anak-anak Hindia Belanda. Maka di sekolah inilah karakter diri Kartini pun mulai terbentuk. Pada saat jam istirahat, bel pun berbunyi. Kartini duduk berdua dengan Letsi sambil berbincang menanyakan pendapat Letsi tentang tulisan-tulisan Kartini dan menanyakan keinginan Kartini di masa depan. Wah, tulisanmu apik tenan Kartini. Ngomong, apa cita-citamu Kartini? Ambules, aku ya bingung. Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Kartini akan bagaimana ia di masa depan. Setelah pulang sekolah, Kartini membuatkan kopi untuk bapaknya dan menanyakan pertanyaan tersebut. Sunduk. Pak Kartini saged nyuwun Iya, Nduk, monggo. meneh lek wis gedhe Kartini arep dadi apa? Nduk, meneh wis gedhe bakal dadi Raden Ayu. Setelah mendengar bahwa Kartini akan menjadi seorang Raden Ayu, ia kesenangan karena merasa punya tujuan akan bagaimana kehidupan selanjutnya. Waktu berlalu dan akhirnya usia Kartini beranjak 12 tahun. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Europe Ranger School. Pada saat inilah Kartini akhirnya menghadapi kenyataan yang pahit ketika anak-anak Indonesia lain saat ini bisa melanjutkan pendidikan mereka setinggi mungkin. Sedangkan Kartini justru dilarang bersekolah karena ia adalah seorang Raden Ayu. Kartini, wis ora usah sekolah maneh. Tugasnya wong wadon duduk pendidikan. Bener Cahayu, orang usah sekolah maneh. Luwih apik kowe ngrawani injine nyomat lan ngenteni ana sing ngelamar. Bu, Kartini pengen jadi wanita sing terpelajar lan gayu cita-citane Kartini. Anakku, ibu dan bae orang ngelarang. Nanging ora mungkin
Kartini! Tidak terima akan kehendak orang tuanya yang memaksanya menikah, Kartini langsung pergi ke kamarnya dan merenung. Kenapa derajat perempuan berbeda dengan laki-laki? Apa karena tidak ada perempuan yang menjadi pelopor negara? Kalau begitu, aku harus bisa merubah derajat perempuan pribumi sama seperti laki-laki. Hari-hari saat ia dipingit, ia merasa gundah gelisah, jenuh, dan iri kepada teman-temannya. Di tengah kejenuhannya melalui masa pingitan, ada sosok kakak laki-laki Kartini bernama Sosro Kartono yang memberikan buku-buku berkualitas yang ia punya. Kartini, sini sebentar. Ada apa, Mas? Ini buku apa? Ini buku untuk kamu belajar, Kartini. Terima kasih, Mas. Iya, Kartini. Mas berharap dengan buku-buku itu kamu bisa mengatasi kebosananmu, Kartini. Bapak juga sudah ngomong, kamu diperbolehkan untuk mengajari perempuan di desa ini, Kartini. Berkat Sosro Kartono dan buku-buku yang diberikan, Kartini memiliki pemikiran mengenai nasib wanita-wanita di desa yang diperlakukan sama sepertinya. Karena itu, ia bersama saudaranya Rukmini memanggil perempuan-perempuan desa yang buta huruf di sekitar rumah untuk belajar bersama. Kita akan belajar membaca huruf. Titik A dibaca A. Titik B dibaca B. Sepulang Kartini dari tempat mengajar, ia diberitahukan akan niat baik Raden Adipati Joyodiningrat untuk meminangnya. Akan tetapi Kartini menolak keras permintaan tersebut. Kartini, sini sebentar. Ada apa toh, Pak? Dok, Raden Adipati Joyodiningrat ingin melamarmu. Menurut Ibu, iki keputusan sih. Nun sewu Pak, Bu, tapi Kartini bosan turun. Kartini masih ingin melanjutkan cita-citanya Kartini. Kartini, ini wae pesanmu. Hari demi hari pun berlalu. Kartini bersama adiknya Rukmini masih sering mengajar perempuan-perempuan yang ada di desanya. Hal ini membuat ibu desa merasa tersaingi karena Kartini terlihat semena-mena terhadap adat istiadat yang ada. Sore harinya, ibu desa mendatangi kamarnya Rukmini dan menyampaikan ketidaksukaan ibu desa akan pergerakan yang dilakukan oleh Kartini. Kowe ngerti neng kene aku lebih berkuasa ketimbang Kartini. Ono apa Ibu? Setinggi-tinggi nang wong balane memujamu, aku lebih berkuasa ketimbang Kartini. Kowe kudu patuh terhadap adat istiadat yang ada. Keesokan paginya, Kartini yang mengetahui hal tersebut pun secara terpaksa menerima lamaran Raden Adipati Joyodiningrat di depan keluarganya. Hal ini ia lakukan agar keluarganya tidak mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat setempat. Aku setuju untuk menikah denganmu dan tidak melanjutkan pendidikanku di Belanda, Romo. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Aku tidak ingin berjalan jongkok, menyembah kaki pria, dan gestur-gestur lainnya yang merendahkan perempuan. Saya menerima syarat tersebut. Akhirnya pada tanggal 12 November 1903, Raden Ajeng Kartini melangsungkan pernikahannya pada usia 24 tahun dengan Bupati Rembang, yaitu Adipati Joyodiningrat.
saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya, Raden Ajeng Kartini binti Aryo Sosroningrat dengan mas kawin. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Raden Ajeng Kartini binti Aryo Sosroningrat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di mana para saksi? Dari pernikahannya dengan Raden Adipati Joyodiningrat, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Mas Soe Salit pada tanggal 13 September 1904. Sayangnya, 4 hari setelah proses melahirkan, kondisi tubuh Kartini menurun secara drastis. Ia pun dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang ke-25 tahun. Setelah Kartini wafat, teman-teman Kartini yang berada di Belanda yaitu Stella dan sepasang suami istri Jacques dan Rosa Abedanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirim Kartini ke Belanda. Dari kumpulan surat-surat itu pun ia susun menjadi buku yang berjudul Der Duisternis tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku kumpulan surat-surat ini membuat geger Amsterdam ketika diterbitkan pada tahun 1911. Perjuangan seorang Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita berbuah manis. Berkat perjuangan Kartini, wanita Indonesia dapat bebas menempuh pendidikan, mengeluarkan pendapat, dan mengejar cita-citanya hingga banyak wanita-wanita hebat di Indonesia. Inilah dampak emansipasi yang dapat diambil dari perjuangan Kartini di masa hidupnya. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Ibu kepala desa, ibu kepala desa. Iku. Kartini.